Pemirsa, kita memasuki kabar penambahan. Pemerintah Kota Banjarmasin menindaklanjuti ditutupnya TPA Basiri Banjarmasin oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan menggelar rapat koordinasi tanggap darurat ratik. Dalam rapat ini ada beberapa saran dalam penanganan ratik di wadah pembuangan sementara di Banjarmasin juga, termasuk perlu adanya keterlibatan bubuan petugas pemilah ratik di setiap TPS yang berada di 52 kelurahan. Pemerintah Kota Banjarmasin menindaklanjuti ditutupnya TPA Basiri Banjarmasin oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan menggelar rapat koordinasi tanggap darurat ratik di Aula Kawibaimbai Balai Kota Banjarmasin malam Kamis 5 Februari 2025. Dalam rapat koordinasi ini, Camat Banjarmasin Barat Ibnu Sabil menyampaikan beberapa saran dalam penanganan ratik di wadah pembuangan sementara di Banjarmasin. Menurut Ibnu Sabil, perlu adanya keterlibatan bubuhan petugas pemilah ratik di setiap TPS yang berada di 52 kelurahan. Memberi honor kepada petugas pilah sampah di TPS. Nah, jadi itu dikelola oleh, mohon maaf teman-teman lurah, teman-teman camat. Ini ulun kemarin dengan camat utara di Kecamatan Acamani, Kelurahan Sukamiskin. Nah, pada saat itu mereka dikasih uang untuk menyelesaikan masalah itu karena Bantar Gebang tidak bisa lagi masuk, sehingga mereka sudah milah sampah di di TPS dengan beberapa petugas selesai di sana dan ada kerjasama. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai rapat Wetakuni Prima TV memadahkan tujuan rakor adalah mencari solusi dalam penanganan ratik di Banjarmasin. Karena volume ratik mencapai 650 ton seharinya, sedangkan TPA Regional Banjar Bakula hanya bisa menampung sekitar 100 ton seharinya. Sesuai dengan surat edaran penetapan dari Wali Kota, mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya luar biasa lah. Tapi memang karena sampah itu volumenya 600 ton, 50 ton per hari, sementara yang bisa dimasukkan ke TPA regional hanya 105, kemudian 41 ton yang tersisa dikelola oleh beberapa pemilahan-pemilahan di Kota Banjarmasin, termasuk dari bank sampah dan juga PDU. Memang akan terjadi penumpukan luar biasa nanti kalau tidak ada upaya yang harus kita lakukan. Makanya tadi ada beberapa langkah yang akan kita laksanakan, terutama yang paling prinsip adalah meminta kepada kecamatan dan kelurahan untuk bisa menempatkan tempat pemilahan di masing-masing kelurahan. Dan dari situlah kemudian nanti akan tersisa residu yang akan dibawa ke TPA. Karena saya juga membayangkan kalau misalnya 40 km PP 20 km PP 40 km dari Banjarmasin ke TPA regional setiap hari 12 truk aja mengangkut, itu sudah sangat kewalahan. Ibnu Sina menyatakan akan mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin untuk memberikan toleransi agar pengiriman ratik dari Banjarmasin ke TPA Regional Banjar Bakula bisa dilakukan lewat dari pukul 16.00 WITA sampai pukul 22.00 WITA.